mahasiswa 18010-25257. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Role Playing dalam Pemahaman Konsep Jual Beli Siswa dalam Pembelajaran IPS di SD. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan. Di bab 1 ada latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, dan yang ketiga ada tujuan. Selanjutnya ke bab 2 ada deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian, dan yang kedua ada penelitian yang relevan. Di bab 3 ada beberapa poin. Yang pertama ada alur penelitian, yang kedua waktu dan tempat penelitian, yang ketiga ada latar penelitian, yang keempat metode dan prosedur penelitian, yang kelima ada peran penelitian, yang keenam ada data dan sumber penelitian, selanjutnya yang ketujuh ada teknik dan prosedur pemahaman penelitian atau data, yang ke-8 ada teknik analisis data, dan yang ke-9 ada pemeriksaan keabsahan data. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan di bab 1. Di bab 1 ini ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah penerapan pendekatan dan metode pembelajaran adalah salah satu faktor untuk mempengaruhi pemahaman siswa tentang materi ajar. Metode role playing adalah metode alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah belajar pada anak, baik dari kejenuhan, ketidakfokusan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS ini menarik untuk menggunakan metode role playing karena metode ini dapat merangsang pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang menggunakan metode ini. Itu juga tujuan menggunakan metode ini. Yang pertama, agar siswa tidak merasa jenuh ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. Yang kedua, siswa dapat lebih memahami materi pelajaran. Yang ketiga, pendidik bisa merangsang anak untuk ikut serta dalam pembelajaran. Dan yang keempat, pemahaman konsep tentang jual beli dapat diingat dan berkesan untuk siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Di sini fokus penelitian saya adalah bersifat kepada pemahaman siswa tentang konsep jual beli, di mana dengan metode role playing ini apakah siswa akan lebih memahami karena ikut bermain peran secara aktif. Nah, subfokus dalam penelitian saya ini adalah dengan metode role playing ini, siswa akan lebih memahami konsep jual beli dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ini ada tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan latar belakang dan rumus permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode role playing untuk pemahaman siswa. Nah, selanjutnya kita ke bab 2. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan konseptual, deskripsi, fokus, dan subfokus dari penelitian. Yang pertama ada pembelajaran IPS, yang kedua ada materi jual beli di SD, yang ketiga ada metode role playing, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dari metode role playing. Nah, di sini ada pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS ini, ilmu dan pengetahuan akan perubahan karena memahami buku teks atau materi yang disediakan itu juga dipengaruhi oleh komponen pembelajaran berdasarkan Wina Putra dan lainnya. Pelajari interaksi antar komponen untuk membuat interaksi pendidikan. Yang menjadi bagian dari pembelajaran adalah pendidikan, peserta didik, bahan pembelajaran, metode dan media pembelajaran, sumber belajar, dan tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, setiap komponen harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan pemanfaatan kondisi terbaik juga akan mempengaruhi efek belajar dari siswa. Selanjutnya, ada materi jual beli. Di materi jual beli ini, orang membutuhkan barang dan jasa setiap hari. Barang dan jasa yang memenuhi permintaan. Barang dan jasa dapat diproduksi sendiri dan sebagian dapat diproduksi oleh orang lain. Oleh karena itu, orang akan melakukan aktivitas jual beli. Aktivitas perdagangan terjadi karena adanya
Perbedaan permintaan. Aktivitas jual beli dilakukan oleh pembeli dan penjual. Penjual adalah orang yang menjual barang untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang yang dijual oleh penjual. Pembeli dan penjual saling membutuhkan. Penjual menginginkan keuntungan dan pembeli menginginkan barang. Yang ketiga, kita akan membahas metode role playing. Metode role playing ini adalah metode yang melibatkan 2 atau lebih siswa untuk mendiskusikan suatu topik, menunjukkan bahwa bermain peran adalah cara untuk mengatasi materi pembelajaran dengan menumbuhkan imajinasi dan apresiasi siswa. Nah, fungsi dari role playing yang pertama ada menggali perasaan siswa, yang kedua ada mentransfer dan mewujudkan pandangan tentang perilaku dan konsep siswa, yang ketiga mengembangkan dan mewujudkan pandangan tentang pemecahan masalah, yang keempat jelajahi subjek dengan berbagai cara. Selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan dari metode role playing. Nah, di sini saya mengambil kelebihan metode role playing menurut Hamzah. Yang pertama, metode ini dapat meninggalkan kesan yang kuat dalam ingatan siswa. Yang kedua, sangat menarik bagi siswa karena dapat menghadiri kelas yang penuh energi dan antusiasme. Yang ketiga, bangkitkan semangat dan optimisme dalam diri. Yang ketiga ini dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar mengenai pemahaman konsep jual beli. Yang keempat, bisa melanjutkan aktivitas yang sedang berlangsung mudah dan kita bisa memanen kearifan yang terkandung di dalamnya, ada apresiasi siswa sendiri. Selanjutnya kita kekurangan dari metode ini. Menurut Hamzah juga, kekurangan dari metode ini yang pertama, butuh waktu yang relatif lama. Yang kedua, di satu sisi diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru dan murid. Yang ketiga, sebagian besar siswa yang diangkat sebagai aktor akan merasa malu memainkan sebuah adegan. Yang keempat, jika implementasi permainan peran gagal akan meninggalkan kesan buruk terhadap siswa. Yang kelima, tidak semua topik dapat diusulkan melalui model pembelajaran ini. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, ada menurut model et al. Tahun 2020, melalui bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran. Di sini siswa belajar menjadi orang lain agar memahami perilaku diri sendiri dan orang lain. Penelitian yang kedua, IPS merupakan pembelajaran tentang manusia yang dipelajari oleh siswa di sekolah dasar. Salah satu tema pokok bahasan IPS yang dibahas di kelas 3 SD adalah kegiatan jual beli. Itu menurut Soeras tahun 2013. Dan yang ketiga, menurut Alvina tahun 2020, penelitiannya adalah penggunaan metode pembelajaran dapat membuat siswa lebih aktif dan tidak bosan dalam proses pembelajaran. Metode bermain peran adalah metode pembelajaran lain yang digunakan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya kita ke bab 3. Di bab 3 ini yang pertama ada alur penelitian. Saya menggunakan 3 penelitian, yaitu ada angket, wawancara, dan dokumen. Nah, selanjutnya ada tempat dan waktu persiapan. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu yang pertama ada surat izin, yang kedua penyusunan instrumen, yang ketiga observasi awal. Selanjutnya tahap pengumpulan data lapangan, yang pertama pengisian angket, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya ada tahap pengolahan data, yang pertama tabulasi data, dan yang kedua analisis data. Dan yang keempat tahap penulisan laporan, yang pertama ada draft laporan, yang kedua seminar hasil penelitian, dan yang ketiga ada laporan akhir. Dan penelitian ini dibuat dari bulan Februari sampai dengan bulan selanjutnya. Ada metode dan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci.
Pendekatan ini mempunyai karakteristik natural untuk sumber data langsung, sedangkan metode dilakukan dengan role playing. Nah, selanjutnya ada tahap dan pengumpulan data. Yang pertama ada angket. Angket ataupun kuesioner ialah instrumen penelitian yang berbentuk catatan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan dari beberapa responden. Yang kedua ada wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan di mana tujuannya untuk mengetahui bagaimana kepahaman siswa tentang materi yang diajarkan oleh guru dengan metode role playing. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data disimpan dalam bentuk materi atau dokumen. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari sehingga memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, di sini menggunakan dua teknik, yaitu analisis data selama di lapangan dan analisis data di lapangan. Dan yang terakhir ada keabsahan data. Keabsahan data ini yang pertama ada peraturan observasi, yaitu penelitian berkelanjutan tahap objek penelitian untuk pemahaman gejala kajian mendalam tentang berbagai kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian. Yang kedua, triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang menggunakan konten eksternal lain untuk memeriksa data. Dan yang ketiga ada inspeksi anggota, yaitu proses penelitian dalam mengajukan pertanyaan kepada satu atau lebih informan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan kembali temuan dari informan dan untuk menanyakan kebenaran laporan penelitian secara lisan maupun tertulis. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.